Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Akuntansi sendiri didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Tujuan utama dari akuntansi itu sendiri adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siklus akuntansi itu sendiri ada 10. 1. Identifikasi peristiwa dan pencatatan transaksi. Artinya, kejadian atau peristiwa ekonomi yang dicatat dan berpengaruh pada hasil operasi atau kondisi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, ada jurnal. Jurnal itu sendiri artinya catatan transaksi harian perusahaan yang dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal. Jurnal itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus itu terdiri dari 4. Ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pembayaran kas. Yang ketiga ada pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Posting merupakan langkah-langkah untuk melakukan klasifikasi akun-akun yang ada di jurnal buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk penyusunan laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya. Dan yang kelima, ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu sendiri dibuat untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, biaya, pendapatan, dan modal yang sebenarnya. Yang keenam, ada neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan disusun setelah proses posting jurnal penyesuaian ke buku besar selesai dan saldo akan baru telah ditetapkan. Yang keenam ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu dokumen perusahaan yang menyediakan informasi untuk membantu orang membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi tersebut. Tujuan laporan keuangan itu sendiri adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan proses pemindahan saldo akun pendapatan, beban, dan penarikan pemilik ke akun modal. Yang kesembilan ada neraca saldo sesudah penutupan. Neraca saldo sesudah penutupan dibuat setelah semua akun temporer ditutup, sehingga yang terdapat pada neraca saldo setelah penutupan hanya akun real. Yang terakhir ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode selanjutnya dan secara khusus diterapkan untuk dua jenis ayat jurnal penyesuaian, yaitu beban yang harus dibayar dan pendapatan yang harus diterima. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah alat dasar akuntansi atau persamaan ini mengukur sumber daya perusahaan atau aktiva dari klaim atas sumber daya tersebut. Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas juga terbagi menjadi dua, yaitu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Akhir ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan sesudah dikurangi liabilitasnya. Dan termasuk ekuitas adalah modal dan cadangan modal yang didistribusikan ke pemegang ekuitas, perusahaan, induk, dan pemilik minoritas.